hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Di siang hari ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-5, kuliah teori risiko. Saya akan share screen terlebih dahulu. Kuliah kita di siang hari ini melanjutkan kuliah kita di pertemuan minggu kemarin yang membahas teori risiko dalam bidang teknik. Lebih spesifik lagi adalah di analisis biaya garansi. PowerPoint saya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Minggu kemarin sudah dijelaskan beberapa konsep terkait dengan garansi. Kemudian saya sudah menyampaikan bahwa ada beberapa mahasiswa kita yang skripsinya terkait dengan garansi. Jadi ini satu topik yang menarik untuk dijadikan satu topik skripsi. Oke, kita kasih gambaran kasusnya sederhana saja. Perhatikan satu produk, misalkan produk A. Produk A ini tersusun dari 3 komponen. Tapi kenyataannya di lapangan, satu produk bisa jadi tersusun dari puluhan, ratusan, atau ribuan komponen begitu ya. Ini saya hanya ngasih gambaran sederhana. Artinya nanti jumlah komponen ini bisa diperumum jadi lebih banyak begitu. Ini produk A-nya. Produk A terdiri dari 3 komponen, komponen K1, K2, juga K3. Kalau di kasusnya komputer, lebih spesifik lagi di personal komputer, dulu kita mengenal kalau personal komputer itu ada monitor, ada keyboard, ada CPU ya. Jadi ini semacam itulah begitu. Nah, walaupun CPU terdiri dari beberapa komponen yang jumlahnya banyak sekali, tapi kalau dibikin yang agak besar yaitu personal komputer terdiri dari tiga subsistem lah begitu istilahnya. Subsistem monitor, subsistem CPU, subsistem keyboard begitu. Oke, kita kembali ke masalah kita, yaitu satu produk terdiri dari 3 komponen. Kemudian produk A ini dijual dengan garansi 1 dimensi, sebut saja dimensi waktu. Misalkan periode garansinya adalah L. Nah, jadi ini periode garansinya. Periode garansi dari 0 sampai dengan L. Artinya apa? Ketika produk A yang dijual mengalami kegagalan dalam periode garansi, kemudian diklaim oleh konsumen, maka konsumen punya hak untuk mendapatkan garansi secara gratis dari produsen. Tapi kalau sudah melewati periode tersebut, maka ya harus bayar begitu. Lanjut. Ini ada 3 notasi. Notasi untuk rata-rata biaya garansi. C1 untuk rata-rata biaya garansi komponen ke-1. Kemudian C2 untuk rata-rata biaya garansi komponen kedua. C3 rata-rata biaya garansi untuk komponen ketiga.
Kalau nanti kita punya data mentahnya, mudah untuk diperoleh nilai untuk C1, C2, C3 ini, tinggal nanti di sort kegagalan produk A itu akibat disebabkan oleh karena kerusakan komponen apa begitu. Jadi di sort berdasarkan komponen. Nah, nanti kita rata-ratakan saja biaya garansi karena komponen ke K1, K2, K3. Dapat nanti C1, C2, C3. Lanjut. Misalkan sekarang sudah ke aspek statistiknya. Misalkan X adalah pembajak waktu kegagalan komponen dan FIX adalah fungsi densitas untuk waktu kegagalan komponen ke I. Di sini ada notasi I. Dalam notasi I. I-nya 1 sampai dengan 3 karena komponen kita ada 3 ya. Penyusun produknya ada 3. Sehingga FIX theta ini kita uraikan jadi 3, ada F1 X theta, ada F2 X theta, ada F3 X theta. Ini fungsi densitasnya, sedangkan fungsi distribusi kumulatifnya F besar yang ini. F besar I X theta. Lanjut. Nah, ini ekspektasi biaya garansi untuk komponen ke I. Sekarang kita bicara dulu komponen. Sebelum bicara ke produk A, ini bicara mengenai komponen. Jadi, ekspektasi biaya garansi per komponen, itu rumusnya adalah rata-rata biaya garansi komponen dengan fungsi distribusi kumulatif komponen tersebut di periode garansi, karena di sini ada L, berarti di periode garansi. Sehingga kalau kita bikin yang agak besar lagi, kalau ini kan komponen, ini komponen. Komponen kan penyusun produk ya, karena komponennya ada 3, penyusun produk A ini, maka ekspektasi biaya garansi per unit produk A tinggal dijumlahkan. Jumlah dari ekspektasi biaya garansi untuk komponen ke-1 yang ini, untuk komponen kedua yang ini, untuk komponen ketiga yang ini. Jadi ini rumusnya sigma. Dan ini sekali lagi bisa diperumum, tinggal mengganti jumlahnya nggak 3, misalkan N begitu ya. Karena komponen penyusun produknya sejumlah N begitu secara umum. Oke, ada pertanyaan teorinya? Belum, Pak. Oke, belum ada. Kita lanjut ke contoh. Ada contoh 1. Saya nanti akan kasih contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 saya selesaikan secara habis. Contoh 2 nanti ada yang menjadi tugas mahasiswa. Contoh 1 perhatikan baik-baik. Saya punya produk B, ini tersusun dari 4 komponen. Kemudian diketahui biaya garansi untuk komponen ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sudah diketahui ini. Ini biaya garansi per komponennya. Kemudian waktu kegagalan untuk setiap komponen dia eksponensial dengan fungsi densitasnya ini.
Perhatikan baik-baik, ini petanya tergantung I. I itu adalah indeks untuk komponen ya. Terlihat bahwa masing-masing theta untuk setiap komponen berbeda-beda. Untuk komponen ke-1, tetanya 30, untuk komponen kedua tetanya 20, komponen ketiga tetanya 10, komponen keempat tetanya 25. Berarti ini distribusinya tidak identik ya, tidak sama. Walaupun nama distribusinya sama eksponensial, tapi tidak identik. Yang menjadi pertanyaan adalah hitunglah taksiran biaya garansi per unit produk B jika periode garansinya 50 hari. Nah, berarti ini L ya, L-nya 50 gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini jawaban untuk soalan yang tadi. Ini L-nya 50. Kita lihat rumus umumnya dulu, ini nih, rumus umumnya. Dalam rumus umum, untuk menghitung ekspektasi biaya garansi per unit produk, itu perlu C, perlu F besar, ya. Perlu C, perlu F besar. Perlu biaya garansi per komponen, juga perlu fungsi distribusi kumulatif per komponen. Informasi C sudah ada, datanya di soal. Sementara F besar kita harus hitung. Nah, C-nya kan sudah ada, ini nih, C1 sampai C4. Maka kita tahap berikutnya adalah menghitung fungsi distribusi kumulatif atau F besar. Nah, ini F besar kita. Kenapa F besar rumusnya seperti ini? Ini karena distribusinya adalah eksponensial. Nah, coba lihat ini. Ini distribusi eksponensial. Fungsi distribusi kumulatifnya seperti ini. Harus hafal. Tapi kalau tidak hafal, bisa diturunkan. Nanti tetap hasilnya akan seperti ini. Ya. Oke, ini fungsi distribusi kumulatifnya. Rumus umumnya seperti ini. Nah, yang kita perlukan adalah, coba lihat rumusnya lagi. F besar L, ininya L ya. L. F besar L, theta. Jadi tergantung pada L dan parameter. Coba lihat. F1L besar, theta 1. Karena masing-masing theta untuk setiap komponen kan berbeda ya. Ada theta 1 sampai dengan theta 4. Nah, kalau dimasukkan angka-angkanya, maka F1 L theta 1 itu adalah F1 L-nya 50, theta 1-nya 30. Tinggal dimasukkan ke persamaan umum yang ini. L kan menggantikan X nih, coba perhatikan. Ini kan ini nih, ini X, ini L. Nah, berarti L-nya itu menggantikan X. Berarti L-nya di atas, yang ini 50. Tetanya di bawahnya, itu 30 ini. Simpan di sini. Sehingga fungsi distribusi kumulatif untuk komponen ke-1, itu 1 dikurangi eksponen minus 50 per 30. Atau sama dengan 0,811. Begitu untuk komponen yang lainnya. Jadi inilah nilai-nilai F besar untuk setiap komponen. Kalau sudah dapat F besar, tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi. Nah ini, rumus ini. Rumus ini itu penjumlahan dari perkalian C dengan F besar ya. Nah, kita kalikan sekarang C dengan F besarnya. Setiap komponen, karena komponennya ada 4, maka penjumlahannya ada sejumlah 4 ya. Nah ini. Tinggal dimasuk-masukkan 10.000 kali 0,811 dan seterusnya. Hasilnya adalah 170.345. Jadi taksiran biaya garansi per unit produk B jika periode garansinya adalah 50 hari adalah 170.345. Artinya jika produk B harganya 2 juta, maka harga jual produk B ke konsumen itu harus dijual dengan harga 2.170.345 gitu.
Oke, ini untuk contoh satu. Ada pertanyaan? Contoh satu? Belum, Pak. Ngerti ya? Oke. Lanjut sekarang kita kasih kasus yang lain. Ini contoh yang kedua. Ada perusahaan PT ABC memproduksi produk kue yang produk kue ini tersusun dari 5 komponen. Ada informasi biaya garansi per komponennya ini. Kemudian pembacak waktu kegagalan ini dalam bulan berdistribusi identik dengan fungsi distribusi kumulatif yang ini. Ini bedanya dengan yang contoh yang ke satu. Contoh yang kedua ini distribusinya identik dan yang diketahui adalah fungsi distribusi kumulatif ya. Kalau tadi di contoh yang ke satu distribusinya tidak identik, nama distribusinya adalah eksponensial yang diketahui fungsi densitasnya ya. Kalau yang contoh kedua ini distribusinya identik dan diketahui fungsi distribusi kumulatifnya. Lanjut. Perusahaan mengalokasikan biaya garansi per unit produk kue adalah sebesar 37.100. Nah, ini mah diketahui biaya garansi per unit produknya 37.100. Kalau tadi kan yang ditanyakan ya. Sekarang ini diketahui. Apa yang ditanyakan? Pertanyaannya adalah dengan biaya sebesar itu yang ditanyakan adalah berapa periode garansi dalam bulan yang harus diberlakukan. Berarti yang ditanyakan L begitu. Ya. Nah, jadi L-nya berapa? Berapa L? Oke. Dengan rumus yang sama nanti kita bisa hitung L-nya ya. Coba kita lihat periode garansinya 0 sampai L karena L yang ditanyakan. Kita tulis L dulu. Taksiran biaya garansi per unit produk kue adalah sudah dikasih tahu nilainya. Itu sama dengan penjumlahan dari perkalian C dengan F besarnya ya. Karena tersusun dari 5 komponen, maka penjumlahannya ada sebanyak 5 komponen ke-1 sampai dengan komponen ke-5. C1, F1. Lihat F-nya, coba lihat F-nya. Ini F-nya nih. F hanya tergantung pada T ya. Sedangkan dalam rumus kan F-nya FL ya, FL. Theta di contoh kedua tidak ada parameternya ya, berarti tetanya hilang, tinggal FIL saja begitu ya, FIL saja. Sehingga di sini ada F1L, F2L dan seterusnya. Nah, tadi disinggung di soal distribusinya identik, sama. Mau komponen ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima sama distribusinya seperti ini. Oh, kalau begitu nggak perlu ada pembeda, jangan ada 1, 2, 3, 4, 5 aja, udah aja FL begitu. Ini juga FL karena sama. FL begitu. Persamaan yang ada di ruas kanan bisa disederhanakan ini. Ini bisa disederhanakan. Dibikin kurung, FL-nya dikeluarin. Nah, berarti C1 plus C2 sampai dengan plus C5 dikali FL. Nanti ini berupa angka ya. Penjumlahan ini karena C1 sampai dengan C5 angka. Ini satu angka. Nah, dari sini bisa ketahuan nanti L-nya berapa. Bisa ketahuan L-nya berapa. Jadi kalian tinggal menyelesaikan persamaan terakhir ini dibikin jadi L sama dengan begitu. Oke, ada pertanyaan? Contoh kedua. Ini yang menjadi tugas kalian menghitung nilai L. Berapa L besar ini? Begitu. Nanti dibulatkannya ke atas aja ya L-nya ya.
Iya, Pak. Ada Iya pertanyaan? Pak. Ada. Belum Pak. Oke, ngerti? Insya Allah Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Kalau mengerti tidak ada pertanyaan, kalian sekarang masuk ke e-kuliah, silakan dilihat e-kuliahnya, tolong diisi daftar hadir, kemudian lihat juga jadwal pengumpulan tugasnya ke ketua kelas ya hari ini kalau tidak salah ya. Iya Pak. Iya, Baik, Pak. Oke, itu saja. Segera kalian kerjakan soal ini karena waktunya terbatas. Jangan sampai lupa mengisi daftar hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih Pak.